Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita lah sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita sebagaimana biasanya. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga insya Allah kepada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha konsisten di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu pemirsa yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Muhammad Rafiq Salahuddin, dia menuliskan bahwa ada 3 peristiwa yang terjadi di bulan Jumadil Akhir. Peristiwa yang pertama adalah kemenangan kaum muslimin atas Bizantium Romawi pada perang Yarmuk. Kemudian peristiwa yang kedua adalah diangkatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah kaum muslimin yang kedua, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang meninggal pada saat itu. Kemudian peristiwa yang ketiga yaitu adalah lahirnya Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan salah satu perempuan terbaik di dalam Islam. Dari ketiga peristiwa tadi, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang salah satu peristiwa dari ketiga peristiwa tadi, yaitu adalah peristiwa lahirnya Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwa suatu ketika Fatimah mengeluh tentang pekerjaan-pekerjaan rumah yang dia kerjakan sendiri. Mengeluh kepada siapa? Kepada suaminya, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Dia mengeluh karena dia sendiri yang melakukan pekerjaan rumah, tidak ada yang membantunya. Bahkan Ali itu merasa kasihan kepada Fatimah. Kenapa? Sampai telapak tangan dari Fatimah yaitu menjadi kasar. Kemudian Ali bin Abi Thalib memberikan solusi kepada Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dia memberikan solusi agar supaya datanglah ke bapakmu. Bapaknya itu maksudnya adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah ke bapakmu agar supaya dia mau memberikan pembantu atau budak kepadamu. Kemudian apa? Fatimah Az-Zahra pun berpikir bahwa oh iya, bapakku kan adalah seorang pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta pembantu atau budak, ya, atau namanya budak pada saat itu. Yang jadi pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad SAW langsung memberikan kepada Fatimah pada saat itu? Jawabannya adalah tidak. Nabi Muhammad SAW tidak memberikan kepadanya pembantu atau budak pada saat itu untuk membantunya di pekerjaan rumahnya nanti. Nabi Muhammad tidak memberikan kepadanya, memberikan kepada Fatimah pembantu ataupun budak. Tetapi apa yang Rasulullah SAW berikan kepada Fatimah, yaitu adalah Rasulullah SAW itu menasihatinya atau memberikannya solusi, yaitu adalah ketika kamu hendak tidur, bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir sebanyak 34 kali. Maka itu akan membuat kamu tenang. Kemudian Fatimah pun pergi meninggalkan rumah ayahnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini atau dari kisah ini? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak mau memanjakan anaknya. Walaupun pada saat itu Nabi Muhammad SAW merupakan pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Dia tidak mau memanjakan anaknya dengan kedudukan yang dia miliki. Dia tidak mau memanjakan anaknya. Padahal Fatimah Az-Zahra anaknya.
adalah seorang anak dari Nabi Muhammad SAW, anak dari seorang nabi. Ya. Tapi Rasulullah SAW tidak mau memanjakan anaknya, bahkan tidak langsung memberikan atau tidak memberikan sama sekali budak ataupun pembantu untuk membantunya mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah Rasulullah SAW memberikan solusi kepadanya, yaitu adalah berzikir. Dengan caranya apa tadi? Yaitu adalah tasbih, kemudian ada tahmid, kemudian ada takbir. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu dengan mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Maka dari itu, Bapak Ibu pemirsa yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan melewati masa di mana kita mempunyai anak, atau misalkan sekarang kita sedang mempunyai anak, atau kita nanti akan menjalani masa-masa di mana kita itu akan membersamai anak-anak kita. Maka ajarkan kepada mereka tentang kedewasaan, dan juga ajarkan kepada mereka tentang mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan kita susah, senang, sedih, tertawa, atau dalam keadaan kita sedang berbahagia. Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.